Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrul Ramadhani dari kelas PJKRD NIM 2003 01501076. Kali ini kita akan membahas tentang tahap-tahap belajar motorik dan teori belajar motorik. Ya, pada bagian pertama, beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Rupp pada tahun 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap pembentukan rencana, dan tahap kedua yaitu tahap latihan, tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan, dan belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu beberapa fase yang disebutkan oleh Smith pada tahun 1988. Fase-fasenya adalah yang pertama fase kognitif, dan 2 fase fiksasi, 3 fase otomatisasi, dan Merrill pada tahun 1976 menyebutkan bahwa penghalusan dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Ya, pada bagian pertama yaitu tahap kognitif tadi. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi cara pelaksanaan tugas gerak dan bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak yang diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan beberapa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Pada tahap ini siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Siswa mulai mencoba-coba melaksanakan tugas motorik, dan siswa bersangkutan dihadapkan dengan tugas, yakni apa yang harus dilakukan. Untuk tahap pertama ini Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal. Lutan tahun 1988, sedangkan Rehan-Toknam 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Pada tahap ini siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa harus memformulasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu pada fase ini. Yang kedua, fase asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap kognitif selesai. Permulaan pada tahap ini dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri. Sebuah latihan yang merupakan rangkaian dari tahap rencana pelaksanaan. Pada tahap ini pun siswa melakukan latihan sesuai dengan pada tahap. Siswa tidak sebagai tahap fiksasi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola dan mereka mulai menjadi kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Adam menyebutnya sebagai motor stage. Pada tahap ini motor verbal semakin tinggalkan dan siswa mulai memusatkan perhatian bagaimana melakukan pola gerak yang baik, dan daripada mencari-cari pola mana yang dihasilkan
3. Tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rekan Toknam mengatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini pun siswa mampu melakukan seluruh rancangan pelaksanaan secara otomatis atau tanpa yang sadar sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang bersungguh-sungguh dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa dapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak, seperti taktik bermain yang harus digunakan. Selanjutnya pada pembahasan kedua untuk teori belajar motorik. Terdapat 2 teori belajar yang secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu pertama, teori yang dikembangkan oleh Adams yang disebut dengan teori Adam, yaitu teori tertutup atau closed loop theory. Dan kedua, teori skema teori yang dikembangkan oleh Smith pada tahun 1988. Teori Adam. Untuk teori Adam ini pada tahun 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Smith 1988 dengan kata lain dapat dijelaskan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu, timing atau yang tepat. Untuk memperoleh gerakan yang tepat, peragaan jelek berpersepsi roti merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak persetubuhan yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Pengarahan gerak ke arah sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik. Pengarahan gerak yang sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik terjadi secara terus-menerus. Latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi sesuatu kesalahan gerak, maka umpan balik yang diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar. Menurut Adams 1971, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk pengetahuan, tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan menerima hadiah secara pasif, tetapi siswa aktif terlibat baik secara verbal maupun memprediksi tugas yang dipelajari. Jadi pengetahuan tentang hasilnya hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan umpan balik intrinsik yang diterima dibandingkan dengan jejak. Dengan cara terjadilah penguatan subjektif untuk tentang hasil. Walaupun demikian, kesalahan yang terjadi secara terus-menerus pada saat latihan sangat membahayakan karena ada keterkaitan antara koreksi dan jejak persepsi. Yang kedua, teori skema yang dikembangkan oleh Smith 1988. Motorik berlangsung pada jalur terbuka tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Beberapa teori Adam yang masih
relevan dengan teori skema antara lain penekanan pada penguatan subjektif, B. berlaku juga pada gerak lambat, C. perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan, dan dua kondisi memori yang dimiliki skema yaitu seperti A. memori ingatan atau recall memory bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan memori pengenalan recognition memory bertanggung jawab untuk melakukan respon. Tanpa respon gerakan tidak akan sempurna. Memori ingatan terlibat dalam program motorik yang membawa berbagai parameter dan gerakan sistem sensori pengenalan. Dalam proses keterampilan motorik, Smith menjelaskan setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan empat hal yaitu kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. B. Parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. C. Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. C. Hasil gerakan yang memahami fenomena. Dan D. Konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan-gerakan yang dirasakan, didengar, atau sebagainya juga disimpan. Adanya teori adaptasi dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada dalam belajar motorik. Dan teori skema lebih ke memperhitungkan macam-macam tipe gerakan seperti belajar motorik. Teori skema yaitu kapabilitas deteksi kesalahan dan penjelasan bagaimana keterampilan baru yang dihasilkan. Penerapan teori Adams dan teori skema dalam belajar motorik sebagai berikut. A. Untuk belajar keterampilan motorik lambat dan mudah, perorganisasiannya dapat berlangsung dengan jalur tertutup atau teori Adams. Sedangkan teori skema berlaku untuk keterampilan motorik lambat maupun cepat. Siswa dapat diberikan kebebasan untuk melakukan gerak dengan irama mandiri, terutama untuk keterampilan tertutup. C. Untuk keterampilan motorik yang memerlukan gerakan cepat, pengetahuan dan hasil merupakan faktor penting sebagai perencanaan motorik gerakan berikutnya. D. Apabila kehilangan memori akan mengurangi kualitas gerakan berikutnya. Tentang bentuk keterampilan yang utuh keseluruhan sebelum belajar bagian berbagian. F. Kesalahan yang terjadi secara terus-menerus akan membahayakan siswa. Oleh karena itu, dalam proses belajar motorik diperlukan pengarahan dan bimbingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.